Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas di manakah laut dua warna yang disebutkan dalam Al-Quran. Di Selat Gibraltar, para peneliti menemukan adanya pertemuan dua jenis laut yang berbeda warna. Satu bagian berwarna biru agak gelap dan bagian lainnya berwarna biru lebih terang. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu di muka bumi dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari siksa neraka." Kemudian pada Quran Surah Al-Rahman ayat 33 yang artinya, "Wahai jin dan manusia, jika kami sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Niscaya kami tidak akan dapat menebusnya kecuali dengan kekuatan atau ilmu pengetahuan." Kedua ayat di atas adalah sebagian cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjukkan kebesarannya kepada umat manusia dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Semua yang diciptakannya tidak ada yang sia-sia. Dalam surah Al-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada jin dan manusia untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, mereka tidak bisa mencapai kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui ilmu pengetahuan. Dalam ayat lain, pada surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk yang kecil sekalipun memiliki makna dan manfaat. Ditegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk kecil itu dalam rangka menunjukkan kekuasaannya agar manusia berpikir dan mengambil pelajaran. Al-Quran banyak sekali mengungkapkan sesuatu yang terkadang berada di luar jangkauan manusia. Namun, setelah sekian lama, akhirnya manusia baru bisa mengungkapkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran tersebut. Salah satunya tentang adanya laut dua warna. Dalam surah Al-Rahman ayat 19 hingga 22 yang artinya, "Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan." Kemudian pada Quran Surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, "Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Setelah lebih dari 14 abad, baru beberapa dasawarsa ini para ilmuwan berhasil mengungkapkannya. Disebutkan bahwa para peneliti harus menunggu hingga sekian tahun untuk mencari dan menemukan laut dua warna ini. Para peneliti yang dilibatkan mencapai ratusan orang untuk mencari lokasinya. Setelah berhasil menemukan laut dua warna tersebut, beberapa peneliti akhirnya menyatakan kekagumannya akan kebenaran Al-Quran. Kemudian, mereka memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Dari ratusan tempat yang diteliti, ternyata laut dua warna yang disebutkan dalam Al-Quran berada di Selat Gibraltar yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik, serta memisahkan Spanyol dan Maroko. Nama Gibraltar berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang berarti Gunung Tariq. Nama ini merujuk pada jenderal Muslim Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Spanyol pada tahun 711. Ketika adanya pelatihan ISQ pimpinan Ari Ginanjar, beberapa waktu lalu sempat diperlihatkan keberadaan laut dua warna tersebut. Di Selat Gibraltar,
terdapat pertemuan dua jenis laut yang berbeda warna. Sepertinya ada garis pembatas yang memisahkan keduanya. Satu bagian berwarna biru agak gelap dan bagian lainnya berwarna biru lebih terang. Menurut penjelasan para ahli kelautan seperti William W. Hay, guru besar ilmu bumi di Universitas Colorado, Boulder, Amerika Serikat, dan mantan dekan Sekolah Kelautan Rosenthal dan Sains Atmosfer di Universitas Miami, Florida, Amerika Serikat, serta Profesor Dorja Rao, seorang spesialis di geologi kelautan dan dosen di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Air laut yang terletak di Selat Gibraltar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari kadar garamnya, suhu, maupun kerapatan air laut. Dan seperti dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 53, yang satu bagian rasanya tawar dan segar, sedangkan bagian lain rasanya asin lagi pahit. Dan antara keduanya tak pernah saling bercampur atau bersatu sama lain, seolah ada dinding tipis yang memisahkannya. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.